Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan amati dua gambar berikut. Nah, berapakah harga satu baju dan berapakah harga satu topi? Gambar yang pertama terdiri dari dua baju dan dua topi seharga 65.000. Kemudian gambar yang kedua, satu baju dan tiga topi harganya adalah 52.500. Nah, kita cari berapakah harga satu baju dan satu topi. Nah, sekarang kita mencoba. Kita lihat dua gambar berikut. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini terdiri dari dua pasang. Sepasangnya terdiri dari satu baju dan satu topi. Nah, berarti ada dua pasang yang terdiri dari satu baju dan satu topi. Nah, kalau dari gambar pertama ini terdiri dari dua pasang, berarti satu pasangnya itu kan satu baju dan satu topi seharga setengahnya dari 65.000. Yaitu 32.500. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Kalau misalnya satu baju dan satu topi itu adalah 32.500, berarti kita bisa cari harga dua topi ini. Nah, berarti harga dua topinya berapa? Berarti harga dua topinya adalah 52.500 dikurangi 32.500. Jadi harganya adalah 20.000. Nah, kalau dua topi 20.000, berarti kita bisa cari harga satu topi. Nah, berarti harga satu topi yang kita lihat dari gambar pertama ini berarti harganya adalah 10.000. Karena dua topinya 20.000, berarti satunya adalah 10.000. Nah, dengan ini kita bisa cari harga satu baju. Nah, di sini kan satu baju dan satu topi harganya 32.500. Satu topi 10.000, berarti 65.000 dikurangi 32.500 dan dikurangi lagi 10.000. Ya, jadi harganya adalah. Nah, itulah persamaan linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sebelum kita bahas soal-soal yang lebih banyak lagi, marilah kita pahami konsep persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. A. Pengertian persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum PLDV AX plus BY sama dengan C. Jadi X dan Y-nya itu adalah variabel dan nilai A, B, dan C-nya merupakan bilangan real. Nah, berikut contoh persamaan linear dua variabel. Yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4X min 3. Nah, ini juga terdiri dari dua variabel. Kemudian yang ketiga, 17 sama dengan P ditambah 2Q. Nah, itu disebut persamaan dua variabel. Kalau misalnya di sini tertulis 17 sama dengan P kuadrat ditambah 2Q kuadrat, tentu itu bukan persamaan linear dua variabel. Karena pangkatnya atau derajatnya itu adalah 2. Jadi harus 1. Maka itu baru disebut persamaan linear dua variabel. B. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Nah, bentuk umum SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX plus B sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Nah, dengan X dan Y-nya disebut variabel, kemudian A, B, P, dan Q-nya disebut koefisien dari variabel, dan C, R disebut konstanta.
C. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Cara penyelesaian SPLDV dapat dilakukan dengan cara yang pertama, metode grafik, kedua, metode substitusi, tiga, metode eliminasi, dan empat, metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Nah, berikut cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 1. Nah, kita tulis persamaan yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 12. Kita cari titik potongnya di sumbu x dan sumbu y. Nah, langkah pertama, kita cari titik potong di sumbu y dengan cara mengnolkan nilai x. Nah, di sini x sama dengan 0. Nah, di sini rumus persamaannya 2x plus 3y sama dengan 12. X-nya kita ganti 0. 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Jadi 3y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 4. Maka titik potong di sumbu y yaitu di titik 0,4. Kemudian kita cari titik potong di sumbu x dengan mengnolkan nilai y. Nah, berarti 2x plus 3 kali 0, y-nya kita ganti 0 sama dengan 12. 2x plus 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan 6. Jadi titik yang kedua berada di sumbu x yaitu 6,0. Nah, berikut titiknya kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Persamaan yang kedua, yaitu x min y sama dengan 1. Kita cari juga titik pada sumbu y dengan mengnolkan nilai x. X sama dengan 0. X min y sama dengan 1. X-nya kita ganti 0. 0 min y sama dengan 1. Y sama dengan, nah ini artinya min 1. Tapi min 1 itu biasanya tidak ditulis koefisiennya kalau angka 1. Nah, maka di sini min 1 dibagi, pindah ke ruas kanan jadi dibagi min 1 ya. 1 per min 1. Jadi y-nya sama dengan min 1. Maka titik yang pertama yaitu melalui titik 0, min 1. Yang kedua, kita cari titik di sumbu x dengan mengnolkan nilai y. Y sama dengan 0, x min y sama dengan 1, x min y-nya kita ganti 0 sama dengan 1, x sama dengan 1. Nah, titik yang kedua berada di titik 1,0. Nah, kita letakkan kedua titik tersebut, kemudian kita hubungkan dan diperpanjang menjadi sebuah garis lurus. Nah, himpunan penyelesaian itu kita mencari nilai x dan y. Kita mencari titik potong dari dua garis lurus ini. Nah, di sini letak titik potongnya berada di titik 3,2. Nah, itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, berarti nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai y-nya sama dengan 2. Nah, begitu cara menentukan himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Yang selanjutnya yaitu metode substitusi. Pada metode ini, salah satu variabel dari salah satu persamaan disubstitusikan sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Nah, di sini saya ambil dengan contoh soal yang sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 1. Nah, di sini saya ambil dari persamaan yang kedua, x min y sama dengan 1. Jadi boleh kita ambil salah satu variabel dari persamaan yang pertama atau yang kedua, kita cari nilai x-nya atau nilai y-nya saja. Nah, di sini saya ambil dari persamaan yang kedua, yaitu x min y sama dengan 1,
Sehingga diperoleh min Y sama dengan X-nya ini kan positif di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Jadi min X plus 1, Y sama dengan, nah ini artinya min 1. Kalau angka 1 itu kan biasanya tidak ditulis kalau koefisiennya angka 1. Nah di sini min 1 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Nah jadi min X dibagi min 1 plus 1 per min 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya Y sama dengan X min 1. Jadi nilai Y-nya sama dengan X min 1. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Tadi karena saya ambilnya yang kedua, jadi kita masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, ini 2X plus 3Y sama dengan 12. 2X plus 3, nah Y-nya ini kita ganti dengan hasil yang tadi kita peroleh, yaitu X min 1. Kita pindah, ruaskan ke sini. X min 1 ya sama dengan 12. Jadi 2X plus, ini perkalian aljabar, 3 dikali X, hasilnya 3X. 3 dikali min 1, hasilnya min 3 sama dengan 12. Nah, 2 ditambah 3X hasilnya 5X. Nah, ini min 3 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi plus 3. Sehingga diperoleh 5X sama dengan 15. Jadi X sama dengan 15. Ini kan artinya 5 kali kita pindah ruas kanan jadi dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X min 1. Jadi Y sama dengan X-nya kita ganti 3 dikurang 1. Jadi hasilnya Y sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3,2. Sama ya dengan jawaban yang pertama tadi. Nah, untuk membuktikan 3,2 ini betul atau salah, boleh kita buktikan ke persamaan, kita masukkan nilainya. Nah, di sini kan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kita ganti X-nya jadi 3, Y-nya jadi 2. Nah, kalau kita ganti kan berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Ditambah 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi betul jawaban tersebut. Nah, yang berikutnya adalah metode eliminasi. Nah, metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Nah, masih dengan contoh soal yang sama ya. Kita tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 1. Nah, caranya seperti berikut. Kita mengeliminasi nilai X terlebih dahulu. Nah, dengan mengeliminasi nilai X berarti kita mencari nilai Y. Nah, kita lihat di sini koefisien nilai X. Nah, yang atas itu koefisiennya adalah 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu koefisien X-nya adalah 1. Ya, jadi ini 2 yang di atas kita pindah ke bawah. Kemudian angka 1, koefisien 1 yang di bawah ini kita pindah ke atas. Jadi kita tukar aja biar gampang. Nah, 2 ke bawah, 1-nya ke atas. Jadi yang atas itu kita kali 1 semua. Kemudian yang bawah kita kali 2 semua. Nah, yang atas karena dikali 1 semua hasilnya jadinya 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian yang bawah kita kali 2 semua. X dikali 2 hasilnya 2X. Kemudian min Y dikali 2 hasilnya juga sama 2Y. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai X-nya, yaitu sama-sama positif. Jika positif, nah di sini tandanya pakai tanda kurang, ya. Supaya yang atas dan yang bawah jika dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, kita kurang semuanya, 2 dikurang 2 hasilnya 0. 3 dikurang min 2,
Karena min ketemu min, jadi hasilnya positif, jadi 5Y. Kemudian 12 dikurang 2, hasilnya adalah 10. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 5. Jadi Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X, berarti kita mengeliminasi nilai Y. Nah, sama kita tulis juga persamaannya, 2X plus 3Y sama dengan 12, X min Y sama dengan 1. Nah, karena kita mau mengeliminasi nilai Y, kita samakan koefisiennya. Yang atas 3, yang bawah 1. Nah, berarti yang 3 ini pindah ke bawah jadi dikali 3. Kemudian yang koefisiennya 1 ini pindah ke atas jadi dikali 1. Ya, kemudian kalikan semua yang atas dikali 1. Jadi tetap ya, 2X plus 3Y sama dengan 12 dikali 1. Jadi tetap nilainya yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kemudian yang bawah kita kalikan 3 semuanya. X dikali 3 jadi 3X. Min Y dikali 3 jadi min 3Y. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, kita tambah. Kenapa ditambah? Karena yang kita eliminasi itu nilainya yang atas positif, yang bawah negatif. Ya, supaya hasilnya 0 jadi ditambah. Jadi kalau di sini plus dan min, di sebelah kanan di sini diberi tanda plus. Kalau tadi yang atas sesama positif, 2-nya, 2X-nya, jadi kita beri tanda min di belakang. Ya. Nah, di sini plus 3Y plus min 3Y, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini 2 ditambah 3 hasilnya 5X, 12 ditambah 3 hasilnya 15. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 15 dibagi 5, X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Ya, walaupun tadi kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu, dan X-nya baru kita cari, tetap kita tulisnya harus X, Y. Jadi 3,2. Nah, perlu kalian ingat, jika variabel yang akan kita eliminasi nilainya positif, keduanya positif, maka kita kurangi yang belakangnya. Seperti ini, 2X dan 2X ini kan nilainya positif, maka di belakang kita beri tanda kurang agar nilai X-nya menjadi 0. Nah, kemudian jika keduanya negatif, sama, belakangnya kita beri tanda min. Jika yang pertamanya nilai positif, kemudian variabel yang keduanya nilainya negatif, maka kita beri tanda tambah. Seperti contoh yang bawah ini, plus 3Y dan min 3Y, tanda belakangnya kita beri tanda tambah agar nilai Y-nya menjadi 0. Nah, begitu juga jika variabel yang atasnya nilainya negatif, yang bawahnya positif, maka di belakang kita beri tanda tambah agar nilainya menjadi 0. Nah, catatan, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel X, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel Y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel Y, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel X. Nah, yang terakhir adalah metode campuran. Pada metode ini merupakan gabungan dari cara eliminasi dan substitusi. Nah, masih dengan contoh soal yang sama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X min Y sama dengan 1. Jadi yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini saya mengeliminasi nilai Y berarti mencari nilai X. Nah, sama caranya seperti yang tadi ya. Nah, karena mengeliminasi nilai Y berarti 3 yang ini pindah ke bawah dan koefisien 1 yang bawah pindah ke atas. Kalikan yang atas dengan 1 jadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian yang bawah dikali 3 semuanya jadi 3X min 3Y sama dengan 3. Nah, sehingga diperoleh 5X sama dengan 15, X sama dengan 15 dibagi 5, X-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya, kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan
Boleh kita pilih persamaan yang pertama boleh, atau persamaan yang kedua juga boleh. Karena hasilnya pasti akan sama. Nah, di sini saya pilih persamaan yang kedua, karena koefisiennya lebih kecil. Nah, di sini X min Y sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 min Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1. Ini positif 3 pindah ke ruas kanan jadi min 3. Sehingga diperoleh min Y sama dengan min 2. Jadi Y sama dengan 2. Karena min 2 dibagi min 1 hasilnya adalah positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3,2. Berikut ada contoh lain. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Persamaan yang pertama, 2x plus 5y sama dengan min 1. Persamaan kedua, 3x plus 4y sama dengan 2. Nah, kita akan cari himpunan penyelesaiannya, atau kita cari nilai x dan y-nya. Nah, langkah pertama masih sama dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, di sini saya mengeliminasi nilai y. Nah, berarti nilai y di sini adalah 5y dan 4y. Nah, 5 ini yang atas pindah ke bawah, jadi dikali 5 yang bawah. Kemudian di sini koefisien 4 pindah ke atas, jadi semua yang di atas dikali 4. Nah, sehingga diperoleh 2x plus 5y sama dengan min 1 dikali 4. Hasilnya adalah 8x plus 20y sama dengan min 4. Kemudian 3x plus 4y sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya 15x plus 20y sama dengan 10. Nah, karena yang mau kita eliminasi adalah nilai y yang sama-sama positif, maka di belakang ini diberi tanda min atau tanda kurang. Nah, 8 dikurang 15. Hasilnya adalah min 7x. Kemudian 20y dikurang 20y, hasilnya adalah 0. Min 4 dikurang 10, hasilnya adalah min 14. Sehingga nilai x-nya sama dengan min 14 dibagi min 7, x sama dengan 2. Nah, kemudian substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan, boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2, karena hasilnya akan sama. Di sini saya pilih persamaan yang kedua, 3x plus 4y sama dengan 2, kita ganti nilai x-nya menjadi 2, 3 dikali 2 ditambah 4y sama dengan 2, nah hasilnya 6 ditambah 4y sama dengan 2, 4y sama dengan 2. Nah, karena 6 yang di ruas kiri ini nilainya positif, pindah ke kanan jadi min 6. Sehingga diperoleh 4y sama dengan min 4. Jadinya y sama dengan min 4 dibagi 4. 4y artinya kali ya, 4 kali y, jadi pindah ruas ke kanan jadi dibagi 4. Hasilnya y sama dengan min 1. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya sama dengan 2, min 1. Nilai x-nya 2, nilai y-nya min 1. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.